Karena iblis itu 80.000 tahun wiridan. Antum berapa tahun wiridan? Ijazah baru Mahabbah Sulaimaniyah. Minum dulu. Baru sholawatnya sholawat. Sholat sallallahu ala Muhammad. Tapi itu sholawat dasar. Sayyidina Jibril nunggu zuhurnya nur Nabi Muhammad SAW itu ribuan tahun umur sana sallallahu alaihi wasallam. Dalam penungguannya iblis sudah 80.000 tahun, dia baru beberapa ribu tahun. Tapi karena iblis tidak pernah sholawat, iblis merasa Muhammad siapa dia. Ternyata iblis itu sudah wiridan, gak pernah kasat melihat aras. Nabi Adam baru dicipta di dalam surga, langsung dikasihkan melihat tulisan-tulisan di aras. Itu musyahadah beliau. Terlihat di situ ada nama Allah, nama Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW. Kenapa Adam musyahadah sedangkan iblis tidak? Kenapa kira-kira? Iblis awalnya sebenarnya sudah dikasih tahu nama Muhammad, tapi dia nggak masuk. Nabi Adam itu melihat dedaunan surga, tulisannya Muhammad. Jadi itu kalau nggak ada nur Nabi Muhammad di dedaunan surga, nggak hidup surga itu, nggak ada. Orang belum ada beramal, kan satu zikrullah, subhanallah ada 10 pohon. Ini belum ada, maka nur itulah yang bertahan di sana. Maka Sayyidina Adam melihat ini siapa yang punya nama. Pas dia melirik ke atas, ternyata pantulannya ada di atas, di arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berkah dia sholawat. Maka aqrabut turuq ilallah wa asra'uha hijab, yani fathan lil hijab. Itu yang paling cepat itu adalah sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh kenapa? Karena hijab terdekat antara kita dan Allah adalah lewat Rasulullah SAW. Maka mursyid yang mengajarkan sholawat, yang mengajarkan robitoh nabawiyah, itulah thariqat tercepat. Apapun nama thariqatnya, sama-sama Naqsyabandi, sama-sama Syadzili, sama-sama Qadiriyah. Thariqat apa tadi? Thariqat Jumlawiyah. Yang penting dia mengajarkan kerinduan kepada Rasulullah SAW. Itu paling cepat usulnya. Usul itu kalau udah nyampe gak ada rasa. Karena rasa itu untuk nufus, untuk ruh gak ada rasa. Tapi ada kenangan. Kenangan liqa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah liqa ma'an Nabi, tunggu waktu liqa ma'allah tabaraka wa ta'ala. Sebentar gitu. Ini masih dikit-dikit. Tabarukan kita baca ya. Paling belakang kita baca. Wa min huna kana min ahammil muhimmat islahu nafsi bi mu'alajatiha bit taubati as-sadiqah. Oleh karena itu, yang paling penting dari yang semua yang penting, ahamil muhimmat islahun nafs, mengislah nafs, memperbaiki nafs ya. Dengan cara apa? Yang pertama kali at-taubah. Jadi Rijalul Ansor seharusnya wirid pagi sorenya taubat 100 kali, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Seharusnya. Kira-kira gimana? Berat ya? Lebih apa? Dosanya lebih lupanya. Ya masa di luar sana orang cuma pakai buku zikir pagi sore, itu istiqomah mereka. Ya.
Masa kita yang sudah punya istighosahan, udah punya al-wirdul latif, udah punya rotibul haddad, antum maunya rotibul ngadat ya? Masa kita kalah gitu? Kok kalah pamor? Itu zikir pagi sore gak ada sanadnya, cuma nyebutin hadis dan nomor. Itu kan bukan sanad, itu namanya takhrij. Sanad ini yang bikin manfaat, karena sanad itu yang membuat energi turun kepada hal qalbiyah kita. Maka beruntunglah yang punya sanad. Kok lama sekali nih tawasul? Kadang tawasul itu sudah usul. Dah berarti usul al-Fatihah. Usul itu kalau itu beneran. Loh kok al-Fatihah? Al-Fatihah itu langsung dijemput Rasulullah di atas aras ke-14, aras tertinggi. Turun itu, maka beliau kemudian sujud setelah menerima. Itulah dialognya dengan Allah. Jadi dialognya yang sahih, bukan tahiyat itu. Itu hadisnya dhaif. Katanya Bicarul Ansar kan, hadisnya harus sahih itu. Ya, kalau yang udah senior nggak apa-apa, hadisnya nggak palsu dikit. Agak palsu dikit boleh, maklum. Karena zaman dulu emang ilmu takhrij itu sulit. Sekarang mah gampang. Nahrij merem dikit langsung keluar hadis. Serius gampang ilmu takhrij. Ilmu hadis itu gampang. Karena dia ilmu yang sudah matang. Jadi poin-poinnya sudah jelas. Mirip-mirip usul fikih dan fikih. Nah, kembali ke sini ya. Jadi supaya kata beliau ini kita bisa menapaki usul ilallah, maka yang pertama kali adalah mu'alajatuha bitaubatis shadiqah. Taubat yang shadiq. Taubat yang shadiq gak usah pikirin besok, pikirin sekarang. Ya Allah, aku niat taubat malam ini, berniat tidak mengulangi. Kalau besok terjadi kan gak niat. Yang penting enggak. Dan ini beneran loh. Kalau kita belajar fikih dan usul fikih dan hadis, innamal a'malu binniyat. Al-a'mal di situ munhasirah ala ta'at. Dulu Dr. Badi Said Al-Naham waktu mensyarah hadis ini kepada kami, al-ma'siyah bi ghairi niyyah. Maksiat itu enggak ada niatnya. Kan udah bener tuh. Ini bukan pembenaran atau maksiat lah, besok pagi lagi. Kalau niat itu muqtir makrunatun bil fi'l. Saya niat nih, ada aktivitasnya langsung. Kalau ada yang tiba-tiba nongol di depan itu, ada yang namanya rezeki. Tak marah sama kita ya. Walizalika qala sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu ala ummati ittiba'ul hawa wa tulul amal. Yang paling ditakutkan Nabi itu bukan tawasul, bukan ziarah kubur. Kan mereka kan mengkhawatirkan nanti ini syirik. Lah, Nabi nggak mengkhawatirkan kok. Kalau umat Muhammadiyah, itu nggak suka dengan istilah Muhammadiyah. Al-ummah al-Muhammadiyah, oh pakai alif lam aman. Itu aman. Nabi mengatakan bukan syirik yang aku takutkan, yang ditakutkan ketika dunia datang dengan silaunya. Oh kiai-kiai ini kalau syirik insya Allah orang ke kubur baca tahlil kok syirik dari mana? Benar nggak? Kita ke kubur baca la ilaha illallah, syirik dari mana coba? Kan mereka nggak waras tuh yang nuduh antum kuburiyun, ayuhal kuburiyun. Kan antum dituduh kuburiyun, sarkuk apa tuh? Masya Allah. Itu pujian apa hinaan itu? Kelar. Ada lagi SH, sarjana haul. Itu kalau itu saya belum lolos. Yang muji siapa itu? Korin. Baik. Insya Allah nggak ada lah orang aswaja itu nyembah kubur, nggak ada. Kalau orang kebatinan ya
So penampilan kebatinan mana hadiahnya sama. Sama-sama sarukan kan, sama-sama kopiah hitam, sama-sama megang tasbih. Barangkali yang dilihat oleh kelompok-kelompok yang menuduh kita musyrik ini, mereka melihat aktivitas mereka kemiripan.